sabar menanti turnamen terbesar di ASEAN, Piala AFF, atau kini lebih sering disebut dengan ASEAN Cup. Turnamen yang bakal diselenggarakan pada awal bulan Desember ini diikuti negara-negara terbaik di Asia Tenggara. Indonesia jadi salah satunya. Di saat Indonesia sedang fokus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim rival yang punya banyak waktu luang sudah lebih dulu memulai persiapan. Berbeda dengan Indonesia, mereka tampak sangat serius menghadapi Piala Ciki ini. Bahkan salah satu dari mereka, yakni Vietnam, merasa Indonesia terlalu mengabaikan turnamen ini. Ada salah satu media Vietnam merasa bahwa Indonesia terlalu mengabaikan turnamen Piala AFF ini, guys. Emang sejauh mana sih persiapan tim rival? Terus respons Indonesia soal situasi ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini guys, kita akan reaksi info tentang sepak bola guys, timnas Indonesia guys. Ketawa lihat Malaysia, Vietnam hingga Thailand yang amburadul jelang Piala AFF 2024. Biarlah mereka fokus AFF, kita kejar Piala Dunia. Tak terasa 2 bulan lagi tahun 2025. Sebagian umat manusia pasti sudah tidak sabar menanti perayaan Natal dan Tahun Baru. Tapi bagi sebagian fans sepak bola Asia Tenggara, mereka justru tak sabar menanti turnamen terbesar di ASEAN, Piala AFF, atau kini lebih sering disebut dengan ASEAN Cup. Turnamen yang bakal diselenggarakan pada awal bulan Desember ini diikuti negara-negara terbaik di Asia Tenggara. Indonesia jadi salah satunya. Di saat Indonesia sedang fokus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tim rival yang punya banyak waktu luang sudah lebih dulu memulai persiapan. Berbeda dengan Indonesia, mereka tampak sangat serius menghadapi Piala Ciki ini. Bahkan salah satu dari mereka, yakni Vietnam, merasa Indonesia terlalu mengabaikan turnamen ini. Ada salah satu media Vietnam merasa bahwa Indonesia terlalu mengabaikan turnamen Piala AFF ini, guys. Emang sejauh mana sih persiapan tim rival? Terus respons Indonesia soal situasi ini bagaimana? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Vietnam bahkan dengan tanpa basa-basi menyindir kualitas timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui salah satu medianya, yakni Bongda 24, Vietnam beri sindiran keras pada timnas Indonesia. Mereka menyarankan skuad racikan Sinteyong untuk lebih memprioritaskan juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran ini melihat dari hasil pertandingan saat melawan Cina yang berakhir 2-1. Padahal ini adalah kekalahan perdana skuad Garuda usai menahan 3 tim kuat, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Media tersebut mengungkapkan kalau mimpi lolos Piala Dunia memang menjadi ambisi besar, namun Piala AFF 2024 dinilai lebih realistis bagi Indonesia. Kualitas permainan Indonesia jauh dari kata cukup untuk mencapai Piala Dunia. Turnamen yang akan dilaksanakan pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih kesuksesan yang selama ini gagal didapat. Bongda 24 juga seolah menyinggung Indonesia yang sudah 6 kali mencapai final Piala AFF namun tak kunjung menjadi juara. Melihat situasi dan tekanan yang ada, PSSI kabarnya tetap pada pendirian awal. Erick Thohir tidak melihat Piala AFF sebagai prioritas timnas Indonesia untuk saat ini. Dilansir Suara Merdeka, saking tidak memprioritaskan agenda Piala AFF, PT LIP tidak diminta untuk menghentikan kompetisi saat turnamen itu berlangsung. Erick Thohir justru menegaskan agar Sinteyong memprioritaskan pemain muda untuk diberangkatkan ke Piala AFF 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengaku tidak mempermasalahkan apabila negara pesaing menurunkan kekuatan utama di Piala AFF. Sudah ada diskusi. Indonesia akan menurunkan pemain muda, guys, di Piala AFF nanti rencananya, guys ya. Dengan tim kepelatihan timnas Indonesia, mereka semua percaya dengan kualitas pemain muda Indonesia.
Toh selama ini timnas Indonesia untuk level senior juga mayoritas diisi oleh pemain muda. Bahkan ada rumor kalau timnas Indonesia yang kemarin juara Piala AFF U19 lah yang akan diberangkatkan. Namun, ada wacana untuk memanggil beberapa pemain abroad untuk mendampingi skuad muda. Martin Pas dan Jordi Amat diperkirakan jadi pemain yang paling masuk akal untuk dipanggil. Amat karena main di Liga Malaysia, sementara Pas kabarnya cukup peluang di akhir tahun karena musim MLS 2024 sudah rampung. Menurut Erik, upaya ini dilakukan PSSI agar menciptakan generasi baru di timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Selain itu, Erik menginginkan Indonesia fokus untuk memperbaiki ranking FIFA. Piala AFF atau ASEAN Cup sebetulnya bisa untuk meraup poin FIFA, tapi poinnya tidak banyak. Selain tidak masuk kalender FIFA, sampai saat ini FIFA juga tak mengkategorikan laga Piala AFF sebagai FIFA Match A, sebagaimana laga persahabatan dalam tajuk FIFA Match Day. Jadi, mau menjuarainya atau tidak, poinnya tetap sedikit sekali. Apabila Indonesia menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, poin yang didapat boleh jadi jauh lebih banyak dari memenangkan gelar AFF. Betul itu. Meski tidak berpengaruh banyak pada ranking FIFA, tim-tim Asia Tenggara lain terlihat serius dalam mempersiapkan diri. Thailand misalnya, mereka memilih untuk melakukan persiapan dalam diam. Keseriusan Thailand untuk kembali meraih juara sudah terlihat dari perhelatan Kings Cup 2024. Thailand menjadi juara Kings Cup setelah mengalahkan Suriah dengan skor 2-1 di final. Sebelumnya, Thailand mengalahkan Filipina terlebih dahulu sebelum akhirnya menembus final. Ini jadi gelar pertama bagi pelatih Masata Daishi bersama skuad Gajah Perang. Di bulan November, Thailand juga sudah menentukan lawan untuk dihadapi. Awalnya, skuad asuhan Masata Daishi diagendakan bakal melawan timnas Lebanon dan timnas Yaman pada FIFA Matchday November 2024. Namun karena Yaman mengundurkan diri, Thailand menggantinya dengan Laos. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Laos bukan tim kuat di Asia Tenggara. Berdasarkan ranking FIFA, Laos jauh berada di bawah Thailand, Yaman, atau Lebanon. Per Oktober 2024, Laos saat ini berada di peringkat 187, sedangkan Thailand kini berada di urutan 96 dunia. Sementara Malaysia lebih sibuk dari Thailand. Berusaha menyaingi Indonesia, kini Harimau Malaya sedang lembur mencari pemain keturunan. Setelah gagal mendapatkan match deal lantaran garis keturunannya yang terlalu jauh, Malaysia mulai mendata beberapa nama baru. Dilansir CNN Indonesia, FAM melakukan itu demi meningkatkan daya saing Malaysia di pentas internasional, sekaligus memotivasi talenta dalam negeri. Sayangnya belum ada nama konkret yang segera merapat. Terakhir, muncul rumor kalau Malaysia akan menggait Thomas Paul yang kini berseragam SC Kambur. Namun Thomas Paul malah menampik dirinya memiliki darah Malaysia. Paul justru dengan bangga menyebut punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Bogor. Justru dia menyebut bahwa dia keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya dari Bogor, guys. Dia bangga mengatakan itu, guys, daripada bangga mengatakan bahwa saya keturunan Malaysia. Ja. Oké. En welke stad komt je opa vandaan? Weet je dat? Mijn opa is geboren in Duitsland. Bogor. Lahir di Bogor. Oh ya, Bogor. Gimana sih? Kebiasaan suka klaim budaya Indonesia jangan dibawa ke sepak bola dong. Kesulitan juga dihadapi Malaysia saat mencari lawan tanding di jeda internasional. Setelah Oktober lalu menerima beberapa banyak penolakan dari negara-negara Oseania, kini Malaysia kembali kesulitan mendapatkan lawan di jeda internasional bulan November. Maka dari itu mereka sampai minta tolong ke India untuk dicarikan lawan tanding dari Asia Selatan. Bergeser ke Singapura, meski cuma negara kecil, target mereka sangat besar di Piala AFF kali ini. Mereka ingin bangkit dari serangkaian hasil buruk di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 6 pertandingan di babak kualifikasi, Singapura hanya meraih 1 poin saat menahan imbang Cina dengan skor 2-2. Dengan beberapa tambahan pemain keturunan seperti Perry Eng dan Kyogo Nakamura, Singapura menargetkan hasil maksimal, yakni juara. Namun persiapan yang dilakukan justru berkebalikan. Mereka hanya melakukan uji coba melawan klub lokal Singapura dan Johor Darul Ta'zim. Di jeda internasional mendatang pun Singapura cuma cari lawan yang ecek-ecek. Myanmar misalnya.
Meski persiapannya terlihat biasa-biasa saja, pelatih Singapura Sutomo Ogura yakin kalau mereka punya peluang. Apalagi di edisi sebelumnya mereka bisa mencapai babak semifinal dan merepotkan Indonesia. Betul itu emang. Bukan cuma Singapura yang ingin bangkit, negara yang suka nyinyirin Indonesia yakni Vietnam pun punya tekad yang sama. Mereka ingin memutus rangkaian kegagalan yang sudah dimulai sejak awal tahun 2024. Vietnam bahkan tak ragu untuk menargetkan gelar juara di Piala AFF edisi kali ini. Apalagi di Piala AFF nanti, Vietnam akan kembali berhadapan dengan Indonesia di grup B. Turnamen ini bakal jadi ajang pembalasan dendam The Golden Stars yang selalu kalah dari Indonesia selama tahun 2024. Lucunya, ambisi tinggi tidak diselaraskan dengan performa tim. Performa skuad asuhan Kim Sang-sik tak kunjung membaik. Mereka belum pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir. Kalau persiapannya gini sih, kayaknya yang harus berpikir lebih realistis tuh Vietnam ya, bukan Indonesia. Iya ya. Nah oke guys, begitulah info tentang timnas guys ya. Indonesia ketawa lihat Malaysia, Vietnam hingga Thailand yang amburadul jelang Piala AFF 2024 guys ya. Oke guys, timnas Indonesia tergabung di grup B guys di Piala AFF dan akan ketemu Vietnam lagi guys. Wah, dan Vietnam ini pastinya akan balas dendam ke Indonesia ya guys ya. Dan dikabarkan timnas Indonesia akan turunkan pemain muda guys di laga Piala AFF nanti. Itu rencana dari PSSI guys ya. Dan yang tim aslinya itu, tim yang round 3 Piala Dunia 2026 nanti, itu tidak akan diturunkan di kompetisi AFF guys ya. Ya memang mantap lah, mantap. Kita fokus guys ya menghadapi Jepang nanti pada bulan November nanti guys ya. Dan Arab Saudi itu harus fokus pokoknya, harus bisa menang. Kalau masalah AFF kita turunkan pemain muda aja. Oke guys, ini sangat mengejutkan tentunya guys ya. Untuk Malaysia, Vietnam hingga Thailand, timnas Indonesia akan turunkan pemain muda di Piala AFF guys. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.